Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayub adalah seorang nabi dari nabi-nabi Bani Israel yang paling sabar. Tingkat kesabaran beliau merupakan tingkat kesabaran yang tertinggi. Orang sering mengagumi kesabaran Nabi Ayub. Beliau menjadi simbol, cermin atau teladan kesabaran. Keberadaan Nabi Ayub termaktub jelas dalam Al-Quran. Menurut pendapat Ibnu Ishaq, silsilah Nabi Ayub adalah Ayub bin Mushi bin Rajih bin Is bin Ishaq bin Ibrahim alaihissalam. Pendapat sebagian ulama mengenai silsilah Nabi Ayub adalah Ayub bin Mushi bin Ra'wil bin Ais bin Ishaq bin Ibrahim alaihissalam. Namun pada masing-masing pendapat terdapat titik temu bahwa Ayub memang termasuk keturunan Ibrahim alaihissalam. Ada juga sebagian ulama yang mengatakan bahwa nama dan nasab Nabi Ayub adalah Ayub bin Mushi bin Ra'wil bin Ais. Ketika dibakar oleh Raja Namrud, orang tua Nabi Ayub beriman kepada Ibrahim. Namun perlu diketahui bahwa pendapat seperti ini salah karena Ais belum lahir sebelum adanya Ishak alaihissalam. Dia adalah seorang laki-laki bangsa Romawi. Kemungkinan besar dia termasuk keturunan Ais bin Ishaq alaihissalam dan istrinya Bismah binti Ismail alaihissalam. Sebagaimana dijelaskan oleh para sejarawan, karena bangsa Romawi adalah bangsa yang terbentuk disebabkan hasil pernikahan itu. Menurut keterangan sebagian ulama dan sejarawan, Ayub adalah cucu Nabi Lut. Ibu Ayub adalah salah satu putri Nabi Lut alaihissalam. Disebutkan juga dalam versi lainnya dia menikahi Rahmah binti Ifayim bin Yusuf alaihissalam atau Makhir binti Munasa bin Yusuf alaihissalam. Walaupun banyak sekali versi tentang siapa sejatinya istri Ayub, akan tetapi dari keseluruhan riwayat tersebut diterangkan bahwa istri Ayub masih memiliki garis keturunan dengan para nabi dan termasuk anak cucu Ibrahim alaihissalam. Demikianlah yang perlu dan harus dipahami. Dan yang lebih mustahil lagi adalah bahwa Ayub menikahi putri Yakub yang bernama Lia karena putri Yakub bernama Dina. Selain itu dia terpaut 3 generasi dengan Yakub, yaitu Mushi bin Rajih bin Yakub bin Ishaq. Oleh karena itu pendapat yang paling unggul adalah bahwa istri Ayub berasal dari salah satu putri anak Yusuf, cucu Yusuf. Apakah itu Ifrayim ataupun Munasa. Nama Rahmah binti Ibrahim bin Yusuf alaihissalam adalah nama istri Ayub yang sesungguhnya, sebagaimana disebutkan oleh kebanyakan ulama. Pendapat tentang zaman hidupnya Ayub diselisihkan oleh para ulama. Pendapat itu terbagi menjadi 7. Ketika Ayub dengan Musa alaihissalam, ketika Ayub dengan para hakim, ketika Ayub dengan Hasiros atau Ardazir Raja Iran, ketika Ayub dengan Yakub alaihissalam, ketika Ayub dengan Sulaiman, ketika Ayub dengan Raja Bukhtanasar, ketika Ayub hidup sebelum datangnya Ibrahim ke negeri Kan'an. Namun pada intinya Ayub adalah seorang hamba yang soleh yang diuji keluarga, harta, dan badannya. Namun dia tetap bersabar sehingga Allah menurunkan kesembuhan dan menganugerahkan lebih banyak keluarga dan harta benda. Dari Allah, Ayub juga mendapatkan pujian yang mulia yang diabadikan dalam Al-Quran, sekaligus dia diangkat menjadi nabi. Ayub hidup di masa setelah Yusuf alaihissalam dan kedua anaknya yang bernama Ifrayim dan Munasa. Merupakan pendapat yang paling kuat karena Rahmah binti Ifrayim yang telah dinikahinya, dia juga hidup setelah masa Nabi Ishak alaihissalam. Ayub bertempat tinggal di sebuah daerah dekat Damaskus. Ia memilih tempat itu karena merupakan tempatnya mencari rizki, yaitu berada di wilayah Batsniyah. Menurut Yakut, Batsniyah salah satu daerah yang termasuk di wilayah kota Damaskus. Tempat itu adalah sebuah desa yang terletak di antara Azra'at dan Damaskus. Kisah tentang Ayub dijelaskan dalam kitab Taurat
Di dalamnya telah diberikan sebuah pembahasan khusus tentang dirinya dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu pada bait ke-42 terdapat lembaran tentang Ayub. Dalam kitab Taurat ke-42 terdapat lembaran tentang Ayub, dijelaskan bahwa Ayub hidup di daerah Aus yang terletak di dekat Damaskus. Ayub adalah seorang mukmin sejati yang beribadah dengan tekun. Ia sangat kaya raya, hartanya berlimpah, anaknya banyak. Allah telah memberikan rizki kepada Ayub karena dia tekun beribadah dan memanjatkan rasa syukur, serta dia mewarisi kekayaan dari ayahnya yang bernama Mushi. Ayub juga telah mewarisi kekayaan ayahnya itu. Di negeri Syam, Amwas adalah sebuah sebutan untuk orang yang punya banyak harta benda dan hewan ternak. Di negeri itu tidak ada orang kaya yang melebihi kekayaan yang dimiliki ayah Ayub. Maka sepeninggal ayahnya, Ayub mewarisi semua harta kekayaannya. Pada waktu umur 30 tahun, Ayub berniat untuk menikah dengan Rahmah binti Efraim bin Yusuf. Maka karena kekayaan yang dimiliki dan kebaikan hatinya, ia mudah memperolehnya. Kemudian mereka pun menikah dan hidup berdampingan. Wajah istri Ayub sangat cantik. Wajahnya tidak jauh beda dengan Nabi Yusuf alaihissalam kakeknya. Rahmah mewarisi keistimewaan Nabi Yusuf yang memiliki wajah menawan. Nabi Yusuf alaihissalam terkenal kegantengannya, begitu pula keturunannya. Ibadah istri Ayub juga sangat rajin. Untuk itu Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada wanita solehah ini dengan 12 kali kelahiran. Setiap masing-masing kelahiran terdapat anak laki-laki dan perempuan. Ayub diutus oleh Allah kepada kaumnya penduduk Hauran dan Basnia sebagai seorang rasul. Dia dibekali dengan rupa yang menawan dan sikap cepat akrab. Ayub mengajarkan sejumlah syariat dan membangun masjid untuk kaumnya. Ayub juga rutin bersedekah untuk membersihkan harta kekayaan. Ia biasa menyediakan sejumlah hidangan untuk orang-orang miskin dan para tamu. Ayub juga menyuruh anak buahnya supaya tidak menghalangi seorang pun yang mau mengambil hasil tanaman dan buah-buahannya, sehingga burung-burung, hewan, pemamah biak, dan semua jenis binatang memakan tanamannya dengan bebas. Ayub memang layak untuk menyandang gelar hamba yang bersyukur karena dia memang selalu memanjatkan rasa syukurnya kepada Allah. Salat dengan tasbih kepada Tuhannya selalu dilakukan Ayub pada waktu malam hari. Selain itu, Ayub juga berbuat baik kepada manusia lainnya. Kegiatan lainnya adalah bersedekah kepada semua fakir miskin. Harta benda yang melimpah ruah merupakan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama kali ditimpakan kepada Ayub. Manusia biasanya akan dirusak oleh kepemilikan harta benda yang melimpah. Harta benda juga bisa memalingkan mereka, menyilaukan mata mereka, dan membutakan batin mereka. Sebagaimana orang-orang bijak berkata, banyak harta bisa merusak sang punya. Pepatah itu tidak berlaku pada Ayub meskipun kaya raya, luas sumber rezeki, dan harta yang dimiliki beraneka macam. Dia tidak lupa diri dan tetap mempertahankan jati dirinya sebagai hamba yang lemah, beriman, dan selalu berjuhud. Gambaran betapa kayanya Ayub dengan harta benda dan anak, semua ini banyak sekali diceritakan di kitab-kitab sejarah. Ayub mempunyai 500 lebih petak sawah. Sawah itu ia gunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga, budak, hewan ternak, dan sebagian lagi ia dermakan sebagai sedekah. Tiap-tiap sawah digarap oleh 500 budak. Masing-masing budak punya istri, anak, dan harta sendiri. Keledai betina digunakan sebagai alat transportasi pembawa peralatan pengerjaan sawah. Tiap-tiap keledai punya 2 anak sampai lebih dari 5 ekor. Ayub termasuk orang yang tahu berterima kasih atas nikmat Allah dan menjalankan hak-hak Allah. Hal itulah yang mencegah iblis menggelincirkannya, sebagaimana yang dilakukan iblis kepada para orang kaya yang lupa. Biasanya orang kaya menyibukkan dirinya dengan harta. Tiap harinya hanya menghabiskan waktunya secara sia-sia.
Harta akan membuat mereka lalai terhadap perintah Allah. Semua itu merupakan tipu daya kenikmatan dunia semata. Pada suatu malam, para malaikat sedang berkumpul dan berbincang-bincang tentang perilaku Ayub di bumi. Salah satu malaikat itu berkata, "Aku tidak melihat seorang manusia yang lebih baik dari Ayub. Ayub adalah seorang mukmin yang selalu beribadah dengan tekun. Rezeki Allah yang sedemikian banyak, luas, dan harta kekayaan yang diberikan kepada Ayub, sebagian didermakan untuk menolong orang-orang yang tak mampu. Kegiatan ibadah dan sujud kepada Allah merupakan kegiatan rutin dalam keseharian Ayub. Ayub juga senantiasa bersyukur atas segala nikmat dan kurnia yang diberikan kepadanya." Para malaikat mendengarkan kata-kata pujian Ayub kepada Allah. Mereka menyanjung diri Ayub, bahkan ada yang menambahkan lagi dengan kalimat sanjungan lain yang ada pada diri Ayub. Percakapan para malaikat yang memuji-muji Ayub itu didengar oleh iblis yang sedang berada tidak jauh dari tempat mereka berkumpul. Iblis merasa panas hati dan jengkel mendengar kata-kata pujian bagi keturunan Adam. Iblis merasa telah dikeluarkan dari surga karena manusia. Oleh karena itu iblis menjadi dendam kepada manusia dan ia bersumpah akan menyesatkan keturunan Adam. Iblis tidak rela melihat seorang dari anak cucu Adam menjadi seorang mukmin yang baik, ahli ibadah yang tekun dan melakukan amal soleh sesuai dengan perintah dan petunjuk Allah. Dalam benak iblis yang telah dikuasai rasa dengki menjadi menyala-nyala mendengar pujian Allah kepada hambanya yang senantiasa bersyukur itu. Karena kebenciannya yang memuncak inilah terlintas kehendak di hati iblis untuk menghancurkan keyakinan Ayub dan memalingkannya dari ibadah kepada Allah. Iblis mendatangi Ayub untuk menyatakan dan melihat sendiri sampai sejauh mana kebenaran kata-kata pujian para malaikat itu kepada diri Ayub. Ternyata memang benar, Ayub patut mendapat segala pujian itu. Iblis melihat Ayub hidup dalam limpahan kenikmatan duniawi dan tenggelam dalam kekayaan yang tidak ternilai besarnya. Ayub memimpin keluarga yang besar yang hidup rukun, damai, dan berbakti. Iblis juga melihat Ayub tidak lalai oleh kekayaan yang dimiliki dan iman tidak tergoyahkan oleh kenikmatan duniawinya. Siang dan malam iblis senantiasa menemui Ayub berada di mihrabnya, sedang sholat, sujud, dan bersyukur kepada Allah atas segala pemberiannya. Lisan Ayub tidak berhenti menyebut nama Allah dalam berzikir, bertasbih, dan bertahmid. Iblis mencoba membujuk Ayub untuk meninggalkan keyakinan dan perbuatan baik yang biasa dilakukannya dengan berbagai imbalan. Namun iblis gagal dalam usahanya membujuk Ayub. Telinga Ayub peka terhadap segala bisikan dan fitnahannya. Dan hatinya yang sudah penuh dengan iman dan takwa tidak ada tempat lagi bagi bibit-bibit kesehatan yang ditaburkan oleh iblis. Cinta dan taatnya kepada Allah merupakan benteng yang ampuh terhadap pujukan iblis. Iblis hampir berputus asa atas kegagalannya. Ia lalu pergi ke sebuah tempat yang sangat jauh. Di tempat itu tidak ada makhluk lain yang melihatnya. Kemudian iblis itu memohon kepada Allah, "Wahai Tuhan, sesungguhnya aku telah mengelilingi bumi. Aku bisa menyesatkan siapa saja di muka bumi, kecuali para hambamu yang ikhlas. Ayub adalah hambamu yang ikhlas dan telah banyak beribadah kepadamu, senantiasa mengucapkan tasbih kepadamu. Oleh karena itu engkau melipat gandakan harta dan meluaskan pintu rezekinya, serta mengaruniakan nikmat sehat dan kebugaran baginya. Akan tetapi jika engkau mau memberikan kekuasaan kepadaku, sehingga aku bisa mencabut semua nikmat itu, niscaya dia tidak akan pernah menjadi hamba yang bersyukur, bertakwa, dan beriman," kata iblis memohon kepada Allah. "Engkau tidak akan pernah bisa mengubahnya dalam beribadah kepadaku," jawab Allah. Mendengar jawaban Allah, iblis tidak segera menurut. Iblis tetap berkeinginan seraya berkata lagi, "Berilah kekuasaan bagiku untuk melakukan itu," pinta iblis. "Baiklah, ku berikan kekuasaan terhadapnya, tetapi bukan terhadap tubuh, jasad, dan akalnya," jawab Allah mengabulkan permohonan iblis. Mendengar permintaannya dikabulkan, iblis segera turun ke dunia dan mengumpulkan semua teman-teman bala tentara setan dan pembesarnya. Setelah berkumpul, iblis itu menghadap ke arah mereka semua dan berkata,
Sesungguhnya aku diberikan kekuasaan oleh Allah untuk mencabut nikmat dari Ayub. Maka aku akan memusnahkan semua hartanya, sehingga tidak ada sedikit pun harta yang tersisa. Maka kerugian yang dideritanya mungkin bakal menjadi kerugian paling parah di antara seluruh umat manusia. At-Tabari juga meriwayatkan bagaimana Ayub diuji dengan habisnya harta benda yang dimilikinya. Hal itu terjadi dalam sekejap mata saja. Bahwasanya kemarahan dan kedengkian iblis setelah mendengar perbincangan malaikat dan mendoakan Ayub ketika melihatnya berzikir dan memuji Allah. Kemudian iblis pun memohon kepada Allah agar diberikan kekuasaan atas Ayub dengan tujuan supaya bisa merusak agamanya. Allah pun memberikan kuasa atas harta Ayub tetapi bukan jasa dan akalnya. Iblis mengundang semua jin ifrit, setan dan para dedengkotnya. Pada waktu itu Ayub menguasai daerah Basnia, Sam dan segala isinya yang terbentang dari timur ke barat. Ribuan domba sekaligus penggembalanya, 500 petak sawah, ditambah lagi 500 budak yang semua itu menjadi miliknya. Ketika telah dikumpulkan kroni-kroninya, iblis mulai bermusyawarah, mengatur strategi. Salah satu iblis berkata, "Kekuatan dan pengetahuan apa saja yang kalian miliki? Karena sesungguhnya aku diberikan kuasa oleh Allah atas harta benda Ayub. Aku merencanakan untuk menimpakan musibah yang pedih dan kehancuran yang tidak akan ada seorang pun yang bisa tahan." Para setan yang mampu memporak-porandakan harta benda hadir pada waktu itu memberikan tanggapan. Akhirnya iblis mengirim mereka semua. Tugas segera dilaksanakan, mereka pun menghancurkan semua harta benda yang dimiliki Ayub. Namun apa yang terjadi pada Ayub? Dalam setiap kerugian dan kehancuran itu Ayub senantiasa memuji Allah. Musnah harta bendanya tidak mempengaruhi Ayub dalam beribadah secara sungguh-sungguh kepada Allah dan bersyukur atas apa yang telah diberikan Allah kepadanya. Menurut As-Sa'labi yang telah mengutip pendapatnya, Wahab bin Munabbih menjelaskan bahwa ludesnya harta benda Ayub terjadi secara bertahap. Dalam sehari semua lembunya mati, di hari berikutnya yang binasa adalah domba-dombanya, dan di lain waktu penghasilannya mengalami kepailitan, sehingga Ayub benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Namun anehnya Ayub tetap sabar dan imannya makin kuat. Jin ifrit dari kalangan setan yang menawarkan jasa kepada iblis. "Kalau Anda menghendaki, aku punya kemampuan dan kekuasaan untuk memindahkan badai api, sehingga bisa membakar segala sesuatu yang mendekatinya," katanya. Iblis menjawab jin ifrit itu, "Hembuskanlah badai api itu ke unta-unta dan para penggembalanya." Seketika jin ifrit itu pun mendatangi unta-unta. Pada waktu itu para penggembala sedang meletakkan kepalanya di tempat gembalaannya. Tidak ada seorang pun yang merasakan sesuatu yang membinasakan akan terjadi. Setan ifrit itu menembus ke dalam perut bumi untuk meniupkan badai api yang menghembuskan angin beracun. Setiap orang yang merendahkan diri ke bumi pasti terbakar. Akhirnya badai api itu pun membakar semua unta dan penggembalanya. Setelah itu iblis berangkat menemui Ayub yang sedang melaksanakan sholat. "Wahai Ayub," kata iblis. "Selamat datang wahai iblis," jawab Ayub. "Apakah engkau tahu apa yang diperbuat oleh Tuhanmu terhadap unta dan hartamu?" lanjut iblis. "Sesungguhnya harta itu adalah milik Tuhan yang dititipkan kepadaku. Dialah yang lebih berhak. Kalau dia akan mengambilnya kembali, aku siap. Kalau semua itu musnah ataupun hilang," jawab Ayub. "Tuhanmu mengirim api untuk membakar semua milikmu," ancam iblis. "Segala puji bagi Allah yang telah memberi berbagai karunia kepadaku. Kalau dia menghendaki, dia pasti mencabutnya dariku, sehingga aku telanjang bulat seperti halnya bayi yang keluar dari perut ibunya. Dalam keadaan telanjang pula aku kembali ke kuburan, dan dalam keadaan telanjang pula aku dikumpulkan di hadapan Tuhanku," jawab Ayub dengan yakin. Iblis kembali menemui gerombolannya dalam keadaan terhina dan terlecehkan. Iblis kemudian berkata kepada teman-temannya, "Kekuatan apa lagi yang kalian miliki? Sebab aku tidak bisa melunakkan hatinya," kata iblis marah. Kemudian iblis segera mendatangi domba-domba dan para penggembalanya. Ketika sudah sampai ke tengah-tengahnya, dia pun mengeluarkan lengkingan tinggi sehingga semua domba dan penggembalanya mati seketika. Kemudian iblis keluar dengan menjelma pimpinan penggembala untuk menemui Ayub. Ternyata Ayub sedang sholat. Iblis berkata, sebagaimana perkataan sebelumnya,
Kemudian iblis kembali menemui teman-temannya, "Apa ada lagi yang punya kekuatan? Sebab aku masih belum bisa mempengaruhi hati Ayub," kata iblis. Lantas ada salah satu pembesar jin Ifrit yang menawarkan diri. "Saya mempunyai kemampuan bisa menghembuskan angin kencang yang dapat mengeringkan dan menghempaskan segala sesuatu, sehingga tidak ada sesuatu pun yang tersisa lagi kalau sudah tersapu olehnya." "Baiklah, kamu kirimkan saja anginmu itu ke sawah-sawah dan ladang," perintah iblis. Iblis kembali berangkat diiringi bala tentara Ifrit, sehingga sampai di dekat sawah dan ladang. Pada waktu itu tidak ada seorang pun yang merasa akan terjadi bencana. Sampai kemudian bertiuplah angin kencang yang mengeringkan segala yang dihampirinya. Kemudian iblis mendatangi dan menggoda Ayub lagi, tetapi Ayub tetap kuat memegang imannya. Ayub masih tetap mantap dan tegak berdiri walaupun terlilit kerugian harta. Tidak sedikit pun terlintas rasa ragu atau secuil rasa kufur kepada Allah. Kejadian demi kejadian itu justru semakin menambah kekuatan iman Ayub kepada Allah. Ia menerimanya dengan sabar dan terus bertawakal tentang apa yang terjadi menimpa dirinya. Setelah berhasil memusnahkan kekayaan dan harta milik Ayub, datanglah iblis kepadanya menyerupai orang tua yang tampak bijaksana dan berpengalaman. Orang tua itu berkata, "Sesungguhnya musibah yang menimpa dirimu sangat dahsyat sekali, sehingga dalam waktu sebentar telah habis semua kekayaanmu. Kawan-kawanmu merasa sedih, sedang musuh-musuh bersenang hati dan gembira melihat penderitaan yang kau alami. Mereka bertanya-tanya, apakah yang menyebabkan Ayub tertimpa musibah yang hebat itu?" Salah seorang dari mereka berkata bahwa mungkin karena Ayub tidak ikhlas dalam ibadah dan amal kebaikannya. Sebagian mereka ada yang berkata bahwa andaikan Tuhan Ayub benar-benar berkuasa, niscaya dia dapat menyelamatkan Ayub dari malapetaka ini. Mengingat bahwa Ayub telah menghabiskan waktunya untuk beribadah, berzikir, dan tidak pernah melanggar perintahnya. Ada juga yang diantara mereka menggunjingmu dengan mengatakan bahwa mungkin amal ibadah Ayub tidak diterima oleh Tuhan karena ia tidak melakukan itu dari hati yang bersih dan sifat ria. Ayub hanya ingin dipuji, dan masih banyak lagi cerita-cerita orang tentang kejadian yang sangat menyedihkan itu. Iblis akhirnya mengakhiri kata-kata hasutannya seraya memperhatikan wajah Ayub yang tetap tenang dan masih berseri-seri. Ayub tidak menampakkan tanda-tanda kesedihan atau sesalan yang ingin ditimbulkan oleh cerita iblis itu yang menghasutnya dengan kata-kata beracun. Ayub kemudian berkata, "Ketahuilah bahwa apa yang aku telah miliki berupa harta benda, gedung-gedung, tanah ladang dan hewan ternak, serta lain-lainnya, semua itu adalah titipan Allah semata yang diminta kembali setelah aku cukup menikmati dan memanfaatkannya sepanjang hidupku hingga saat ini. Harta titipan yang diminta kembali oleh tuannya jika saatnya telah tiba." Melihat keteguhan Ayub, iblis mulai menyadari bahwa kerugian harta benda tidak menggoyahkan keimanannya. Ayub tetap menjadi hamba yang bersyukur, tegak menjalankan sholat dan banyak bertasbih kepada Allah. Iblis pantang mundur melihat kekuatan Ayub. Iblis lalu naik lagi ke langit tempat dia berhenti dulu. Kemudian ada suara yang memanggilnya, "Bagaimana pendapatmu tentang hambaku Ayub setelah mengalami kerugian harta benda?" Dia, anaknya, tetap yakin bahwa engkau adalah yang memberikan harta benda dan engkaulah yang berhak mengambil harta benda itu darinya kapan saja. Dia sadar dengan adamu bahwa dia tidak memiliki apa-apa, karena dia yakin bahwa engkaulah pemilik sesungguhnya. Engkaulah yang memberikan segalanya, jawab iblis. Akan tetapi kalau engkau mau memberiku kuasa atas anaknya, maka itu adalah musibah yang tidak bakal kuat ditanggung oleh orang paling tangguh dan paling banyak beribadah kepadamu, lanjut iblis. Aku memberimu kuasa atas anak-anaknya, bukan terhadap akal dan jasadnya. Suara itu menjawab. Mendengar kesempatan yang diberikan, kemudian iblis turun ke tempat berkumpulnya anak-anak Ayub. Mereka berada di sebuah istana besar, sedang merayakan sebuah acara. Mereka tidak mengetahui ada bahaya yang sedang mengancam mereka. Iblis mengguncang istana itu, sehingga semua bangunan bergerak-gerak dan runtuh menimpa mereka. Anak-anak Ayub itu pun tewas semua.
Setelah membunuh anak-anak Ayub, iblis itu kemudian pergi menemui Ayub. Menurut cerita An-Nuwairi tentang yang dilakukan iblis itu, iblis menerobos masuk melalui pintu istana Ayub yang di dalamnya terdapat anak-anak Ayub. Dia menggoyang istana hingga bangunan itu rubuh menimpa mereka. Kayu-kayu tiang penyangga bangunan pun runtuh menghimpit mereka, sekaligus leburkan mereka semua. Setelah itu iblis menemui Ayub dan berkata, "Kalau saja kamu menyaksikan istanamu, bagaimana bisa roboh dan anak-anakmu tertimbun dan terhimpit reruntuhan?" Iblis menceritakan secara berurang-urang apa yang terjadi pada anak-anak Ayub sehingga membuat mata Ayub perih dan menangis. Namun sebentar saja Ayub lalu menyalahkan diri sendiri yang telah menangis. Karena penyesalan itu Ayub bersujud kepada Allah. Kemudian ia bangkit dan menatap iblis lalu berkata, "Wahai yang dilaknat Allah, pergilah jauh dariku dengan penuh kekecewaan, karena sesungguhnya anak-anakku murni milik Allah." Hal demikian juga diceritakan oleh At-Tabari bahwa setelah membunuh semua anak Ayub, iblis itu datang lagi kepada Ayub. Iblis itu menjelma menjadi seorang guru yang mengajar anak-anak Ayub. Setelah mendapat kegagalan dengan beberapa misinya, maka iblis pun meminta kepada Allah agar diberi kuasa atas anak-anak Ayub. Allah memberi kuasanya, tapi tidak atas jasad, hati, dan akalnya. Semua anak Ayub dibinasakan iblis, lalu ia datang kepada Ayub dengan menjelma sebagai guru mereka yang mengajarkan kebijaksanaan. Iblis datang dalam keadaan terluka dan banyak mengeluarkan darah sehingga membuat ternyuh hati Ayub. Ayub pun menangis terseduh-seduh. Ayub kemudian mengambil segenggam pasir dan meletakkannya di atas kepalanya. Iblis melihat hal itu dan mengambil kesempatan dengan membersihkan Ayub dari pasir tersebut. Menurut pendapat Asy-Sya'labi yang agak berlebihan dalam menggambarkan kejadian yang menimpa anak-anak Ayub bahwa iblis datang kepada anak-anak Ayub yang sedang berada di istana. Iblis mengguncang-guncang bangunan itu sampai retak dan bergoyang pilar-pilarnya. Tidak hanya itu, iblis kemudian mendorong dindingnya satu persatu hingga roboh. Akhirnya kayu-kayu dan batu-batu besar menghujani dan meremukkan anak-anak Ayub. Setelah itu lalu iblis mengangkat istana dan mengguncang-guncangnya sehingga mereka pun terjungkir. Kemudian iblis datang menemui Ayub dengan menjelma menjadi guru pengajar hikmah kepada anak-anak Ayub. "Wahai Ayub, kalau saja engkau melihat bagaimana anak-anakmu tersiksa, bagaimana istana itu mereka dibolak-balik, dan bagaimana anak-anakmu dijungkir balikan, sehingga muncratlah darah mereka serta berhamburan otak mereka dari hidung dan mulut mereka. Kalau saja engkau melihat bagaimana perut-perut mereka terpecah belah, sehingga berhamburanlah isinya, niscaya hancurlah hatimu." Cerita iblis dengan penuh semangat. Ayub begitu kuat imannya, ia bisa menguasai dan mengendalikan dirinya dalam menyikapi segala musibah yang menimpa anak-anaknya. Dia menganggap anak-anaknya sebagai titipan dari Allah semata. Setelah mendapati kegagalan atas misinya yang kesekian kalinya, iblis merasa lemah dan takluk di hadapan Allah. Kemudian dia pergi lagi ke tempat yang menjadi perhentiannya dulu. Dia berbicara kepada Allah, "Wahai Tuhanku, Ayub tetap teguh dalam keimanannya kepadamu setelah ditimpa dua musibah yang bisa menggetarkan keteguhan orang paling kuat dan kokoh sekalipun selain Ayub. Jika engkau memberiku kuasa atas tubuhnya, sehingga aku bisa mencabut kesehatan dari tubuhnya dan menjatuhkan sakit padanya, niscaya dia akan kufur padamu dan musnahlah imannya," kata iblis dengan yakin. "Aku berikan kuasa atas tubuhnya, tetapi tidak atas akal, hati, dan lisannya," jawab Allah. Iblis kemudian turun ke muka bumi dan langsung memasukkan penyakit ke tubuh Ayub. Pendapat para ulama terpengaruh dengan keterangan kitab Taurat mengenai penyakit yang diderita oleh Ayub. Mereka menerimanya tanpa melakukan peninjauan ulang. Bahkan terkadang mereka mengurangi atau menambahi gambaran penyakit itu sekehendak hati mereka. Ada sebagian dari mereka yang agak berlebihan dalam menggambarkan penyakit yang diderita Ayub.
Sampai-sampai mereka melukiskan bahwa daging Ayub mengelupas dari tubuhnya di hadapan orang-orang lain. Dari tubuhnya tercium aroma busuk yang menyengat, sehingga orang-orang di sekitarnya mengasingkannya. Laksana ia dilempar ke tempat pembuangan sampah. Mereka menjauhkan diri darinya untuk menghindari bau tidak sedap yang menyengat. Mereka tidak betah dengan pemandangan yang tidak mengenakan, sehingga tidak ada yang tersisa di samping Ayub seorang pun kecuali istrinya yang tetap setia mendampinginya di kala sakit. Menurut cerita yang diriwayatkan oleh An-Nuwairi, iblis menemui Ayub yang sedang berada di masjid. Ayub sedang bersujud kepada Allah dan bersyukur atas semua bencana yang telah menimpanya. Kalimat pujian dan syukur Ayub didengar oleh iblis. Iblis itu menjadi semakin geram. Tanpa menunggu waktu lebih lama lagi, sebelum Ayub mengangkat kepalanya dari sujud, iblis meniup-niup angin yang mengandung hawa api berkobar-kobar pada lubang hidung Ayub. Hal itu membuat wajah Ayub menghitam, dan iblis masih meniupkan angin berhawa api itu ke semua tubuh Ayub. Seketika itu juga rontoklah semua rambut Ayub. Di sekujur tubuhnya tumbuh bisul yang membusuk. Pada hari kedua penyakit-penyakit itu makin membengkak dan bertambah parah. Di hari ketiga pada hari keempat bisul itu mulai menghitam. Muncullah nanah yang memenuhi seluruh bisul itu di hari kelima. Ulat-ulat mulai keluar dan menggerogoti luka-luka di kulitnya pada hari keenam. Di hari ketujuh cairan nanah bercampur darah menetes-netes dari keseluruhan bisulnya. Penyakit ini menimbulkan rasa gatal yang terasa sangat. Ayub menggaruknya sehingga mengakibatkan semua kukunya terkelupas. Selanjutnya dia menggaruk dengan sobekan kain, bulu-bulu kasar dan batu. Riwayat yang menceritakan hal ini dikuatkan oleh At-Tabari dan As-Sa'labi dari riwayatnya Wahab bin Munabbih. At-Tabari menyebutkan secara ringkas, sedangkan As-Sa'labi meriwayatkan secara lebih detail bahwa Ayub adalah orang yang ketika tertimpa segala sesuatu dan menerimanya dengan lapang dada. Kejadian yang menerpa dirinya menjadikan semakin kuat imannya. Ia patut menjadi teladan bagi orang-orang sabar. Iblis datang menemui Ayub yang sedang bersujud. Hampir semua makhluk Allah menjauhinya kecuali istrinya Rahmah binti Ibrahim bin Yusuf alaihissalam. Keadaan Ayub yang sudah amat parah itu tidak menjadikannya meninggalkan kebiasaannya dalam beribadah dan berzikir. Ia juga tidak mengeluh. Lisannya hanya diisi dengan menyebut nama Allah, memohon ampun dan lindungannya bila merasakan sakit. Iblis merasa kesal dan jengkel melihat ketabahan hati Ayub, menanggung derita dan kesabarannya, menerima berbagai musibah dan ujian. Iblis hampir kehabisan akal, tidak tahu usaha apa lagi yang harus dilakukan untuk mencapai tujuannya dalam merusak akidah dan iman Ayub. Iblis meminta bantuan pikiran kepada kawan-kawan pembantunya. Salah satu pembantunya berkata, "Engkau telah berhasil mengeluarkan Adam dari surga. Bagaimanakah engkau melakukannya sampai tujuanmu berhasil?" Iblis menjawab dengan membujuk istrinya, "Jika demikian, laksanakan siasat itu terhadap Ayub. Hembuskanlah racun ke telinga istrinya. Istrinya sudah tampak lelah merawatnya, namun masih tetap patuh dan setia," kata pembantu iblis. Dengan rencana ini, iblis pergi mendatangi istri Ayub. Ia menyamar sebagai seorang kawan lelaki yang dekat dengan suaminya. Ia berkata kepada istri Ayub, "Apa kabar dan bagaimana keadaan suamimu saat ini?" Istri Ayub menjawab, "Dia terbaring menderita kesakitan. Namun lisannya tidak henti-hentinya berzikir menyebut nama Allah. Dia dalam keadaan sangat parah. Mati tidak, hidup pun tidak." Jawaban istri Ayub menimbulkan harapan bagi iblis bahwa kali ini usahanya akan berhasil. Maka diingatkanlah istri Ayub pada masa mudanya, di mana ia hidup dengan suaminya dalam keadaan sehat, bahagia dan makmur. Iblis membawakan kenang-kenangan dan kemesraan masa lalu Ayub dengan istrinya. Kemudian keluarlah iblis dari rumah Ayub meninggalkan istri Ayub duduk termenung seorang diri, membiarkan istri Ayub mengenang masa lalunya, masa kejayaan suaminya dan kesejahteraan hidupnya. Dalam lamunannya sedang membanding-bandingkan dengan masa penderitaan dan musibah dialaminya.
Istri Ayub merasa kesepian berada di rumah sendirian bersama suami yang terbaring sakit. Tiada sahabat, tiada kerabat, tiada handai tolan. Semua orang menjauhi mereka karena khawatir tertular penyakit Ayub yang menjijikan itu. Setelah beberapa saat hanyut dalam lamunannya, istri Ayub mendekati suaminya dan berkata, "Wahai sayangku, sampai kapan kau akan tersiksa oleh Tuhanmu ini? Di manakah kekayaanmu, anak-anakmu, sahabat-sahabat terdekatmu? Alangkah bahagianya masa lalu kita. Mohonlah wahai Ayub dari Tuhanmu agar kita dibebaskan dari segala penderitaan dan musibah yang berkepanjangan ini." Mendengar perkataan istri tercintanya, Ayub menjawab, "Wahai istriku yang kusayangi, engkau menangisi kebahagiaan dan kesejahteraan masa yang lalu, menangisi anak-anak kita yang telah mati diambil oleh Allah. Engkau minta aku memohon kepada Allah agar dibebaskan dari penderitaan yang kita alami ini. Aku bertanya kepadamu, berapa lama kita telah menikmati masa hidup yang mewah, makmur dan sejahtera itu?" 80 tahun, jawab istri Ayub. "Berapa lama kita telah hidup dalam penderitaan ini?" Ayub bertanya lagi. 7 tahun, jawab istrinya. "Aku malu memohon dari Allah membebaskan kita dari penderitaan. Masa penderitaan kita belum sepanjang masa kejayaan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Engkau telah termakan hasutan dan bujukan setan, sehingga imanmu mulai menipis dan berkesal hati menerima takdir Allah," kata Ayub kepada istri setianya. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan berapa lama Ayub menderita penyakitnya. Menurut Wahab bin Munabi bahwa Ayub mendapatkan musibah itu selama 3 tahun. Sebagian ulama berpendapat bahwa Ayub menderita sakit selama 7 tahun lebih beberapa bulan. Sebagian ulama yang lain menyatakan bahwa selama 18 bulan. Menurut riwayat Anas bin Malik dari Rasulullah SAW yang bersabda, "Sesungguhnya Nabi Ayub tertimpa penyakit selama 18 bulan. Sehingga semua orang baik yang dekat ataupun yang jauh menghindar darinya, kecuali 2 saudaranya yang setia menyuapi dan menungguinya." Salah satu sahabat yang menunggu Ayub berkata kepada rekannya, "Demi Allah, aku menduga bahwa Ayub telah mengerjakan dosa besar yang tidak pernah dilakukan seorang pun." Sahabat yang lain mengatakan, "Bagaimana kamu bisa berkata seperti itu? Apa alasannya?" Buktinya sejak 18 bulan lalu dia tertimpa musibah tak terhingga. Oleh karena itu Allah tidak menyayanginya lagi dan tidak memulihkan keadaannya kembali, jawabnya. Salah seorang sahabat yang menunggu Ayub menceritakan mengenai pembicaraannya dengan rekan yang lain kepada Ayub. Mendengar cerita sahabatnya itu, Ayub berkata, "Aku tidak tahu apa yang kalian berdua perbincangkan. Hanya Allah saja yang mengetahui secara jelas bahwa aku berada di antara 2 orang yang sedang berselisih. Keduanya menyebut-nyebut nama Allah. Aku harus kembali ke rumahku dan meninggalkan 2 orang ini. Hal ini kulakukan karena aku takut kalau keduanya membawa nama Allah tanpa maksud yang benar." Perbincangan yang terjadi antara Ayub dengan para sahabatnya walaupun terdapat pendapat penjelasan yang berlebihan, akan tetapi pada intinya mencerminkan bagaimana ikhlasnya Ayub dalam menerima ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menderita penyakit yang sangat parah itu, Ayub hanya pasrah kepada Allah semata. Tidak ada lagi yang menemaninya kecuali istrinya yang tidak meninggalkannya walaupun sebentar. Setiap saat yang dirasakannya hanya kesakitan yang menusuk-nusuk jasadnya. Ayub memiliki keteguhan dan kekuatan iman tingkat tinggi. Ia telah menemukan dalam keimanannya cahaya terang yang menyinari dan menerangi dunia yang gelap, di mana semua sisi dunia diselumuti oleh erangan kesakitan. Dalam kondisi yang sangat menyakitkan, dia hanya menatap kepada Allah, memanjatkan doa, mengerjakan sholat, mengucapkan tasbih. Keimanan yang dimiliki Ayub sangat sempurna. Nikmat dunia tiada artinya bila dibandingkan dengan nikmatnya beribadah kepada Tuhannya. Dia beriman kepada Zat yang memberikan rizki. Rizki yang telah hilang darinya tidak berarti apa-apa baginya, karena ia tahu bahwa ia miliki dulu merupakan titipan Allah semata. Ayub juga beriman kepada Zat yang telah mengaruniai anak-anak. Anak-anak yang ada di sisinya tidak lain merupakan amanah dan Zat yang maha agung dan mulia.
Anak-anak merupakan titipan dari Tuhan alam semesta. Dia lebih berhak mengambil pemberiannya kapan saja. Sekarang yang dirasakannya adalah kesakitan setelah merasakan sehat yang dikaruniakan Allah. Dari situ dia pun makin mengerti bagaimana nikmatnya orang dikaruniai kesehatan dan kebugaran oleh Allah. Rahmah memang wanita cantik. Rahmah binti Ibrahim mencari nafkah untuk suami tercintanya. Ia bekerja menjadi pelayan di rumah orang-orang untuk bisa memenuhi kebutuhan makan suaminya. Setelah semua hartanya ludes tidak tersisa. Tetapi saat ini tubuhnya kurus kering. Tidak ada yang tersisa padanya kecuali 2 buah sanggul yang tidak dimiliki oleh seorang wanita pun pada waktu itu. Pada suatu hari Ayub memanjatkan doa yang lahir dari jiwa yang suci. Jiwanya menjadi jernih sebab dibersihkan oleh rasa sakit serta dicuci oleh siksa yang menimpanya. Allah mengabulkan doanya dan sudah saatnya dia untuk sembuh. Sebagian ulama berpendapat tentang sembuhnya Ayub setelah ditinggalkan oleh para rekannya karena mereka memang bicara dengan kasar dan lancang. Maka Ayub memanjatkan doa kepada Allah untuk memberikan kesembuhan. Allah mengabulkan doanya yang tulus dari hatinya yang suci. Ketika mereka semua melihat musibah yang menimpa Ayub, mereka menjauhi dan menuduhnya yang bukan-bukan. Walaupun bertindak demikian, namun sahabatnya tetap tidak meninggalkan agamanya. Salah satunya bernama Baldad, sedangkan satunya lagi bernama Alifas, sementara orang ketiga bernama Sufir. Ketiganya berangkat menuju Ayub yang sedang sakit untuk mencelanya. Akhirnya Tuhan mengasihani dan mengangkatnya dari bencana yang menimpa keluarga, harta, benda, dan lain sebagainya dikembalikan kepadanya. Setelah Ayub mandi dengan air sumber itu, kesehatannya kembali pulih, tubuhnya menjadi segar bugar dan tampan seperti dahulu pada waktu kejayaannya. Menurut riwayat Ibnu Katsir dalam kitab Tarikh At-Tabari yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, ketika Allah sudah menyembuhkan Ayub, maka Allah menghujaninya dengan belalang-belalang dari emas. Dia pun memungutinya dan meletakkan di bajunya. Allah bertanya kepada Ayub, "Wahai Ayub, apakah kamu sudah merasa cukup?" "Wahai Tuhanku, siapakah yang bakal bisa merasa cukup dari pemberianmu?" jawab Ayub. Sebagian ulama mengatakan bahwa Allah memberikan kesembuhan bagi Ayub melalui perantara malaikat Jibril ketika hari Jumat. Tepatnya di saat matahari sudah mulai condong, Jibril turun kepadanya dan mengucapkan salam kepada Ayub. Ayub bertanya kepadanya, "Siapa kamu?" "Jibril," jawabnya. Jibril memberikan kabar gembira bagi Ayub dengan memberikan kesembuhan. Allah juga mengaruniainya kembali keluarga, harta benda dan anak-anak, dan semua miliknya yang telah hilang. Ayub menangis, bahagia menerimanya, lalu ia mengucapkan syukur atas semua karunia-Nya. Sambil menangis terseduh-seduh Ayub berkata, "Segala puji bagi Allah yang karena anugerahnya iblis merasa kecewa berat. Berdirilah wahai Ayub," perintah Jibril. Namun Ayub tidak bisa berdiri. Jibril memegang tangan Ayub dan membantunya berdiri. "Berdirilah dengan izin Allah," kata Jibril. Maka Ayub pun bisa berdiri dengan kakinya sendiri. "Hentakan kakimu ke tanah ini wahai Ayub," perintah Jibril. Ayub segera menghentakkan kakinya ke tanah. Seketika muncratlah sumber air dari tanah di bawah kedua kakinya. Ayub minum seciduk air darinya. Kemudian Jibril memerintahkannya untuk mandi dengan air dari sumber itu. Maka kebugaran dan ketampanannya kembali seperti masa kejayaannya dulu. Setelah kesehatannya pulih, Ayub menjalankan sholat. Rahmah datang kembali untuk menemui Ayub. Pada waktu proses penyembuhan Ayub, dia sedang pergi untuk mencari pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ketika sudah kembali ke rumah, Rahmah melihat Ayub dalam kondisi yang berbeda, sehingga dia tidak mengenalnya. Rahmah mengira kalau ia telah salah jalan dan rumah yang dituju tempat suaminya berada bukanlah rumahnya. Di tengah keasingannya itu, ia memberanikan diri bertanya kepada seseorang yang sedang melakukan sholat dengan berkata, "Wahai orang yang menjalankan sholat, tahukah kamu tentang suamiku?" Mendengar perkataan Rahmah, Ayub membalikkan badannya kemudian menjawab, "Apa yang ingin kamu tanyakan? Apakah kamu tahu Ayub yang sedang tertimpa musibah karena aku meninggalkannya di sini, tetapi sekarang aku tidak melihatnya kemana dia pergi?" tanya Rahmah.
Ayub hanya tersenyum dan berkata, "Kalau engkau melihatnya dengan jeli, kamu pasti mengenalnya," jawab Ayub. Setelah mendengar jawaban Ayub yang demikian, dengan ragu Rahmah berkata, "Demi Allah, engkau sungguh mirip dengan orang yang sedang tertimpa musibah itu." Ayub pun tertawa terbahak-bahak. "Aku memang Ayub," jawab Ayub. Rahmah lantas mendekat ke arah Ayub dan memeluknya. Iblis yang menjelma menjadi manusia bertanya, "Apakah engkau yang menemani Ayub selama ditimpa musibah?" "Betul," jawab istri Ayub. "Apakah engkau mengenalku?" kata iblis itu kembali bertanya. "Tidak," jawab istri Ayub. "Aku adalah Tuhan bumi, dan akulah yang menciptakan suamimu seperti itu, karena dia menjadi hamba Tuhan langit dan meninggalkanku sehingga aku murka. Kalau saja dia mau sujud padaku satu kali saja, niscaya aku pasti akan mengembalikan harta dan anak-anak kalian, karena semua dalam genggamanku." Menurut Wahab yang menambahkan bahwa iblis berkata kepada Rahmat, "Kalau saja suamimu mau makan makanan tanpa membaca bismillah, niscaya dia akan sembuh dari semua penyakit dan musibahnya." Rahmah kemudian pulang dan memberitahukan kepada Ayub mengenai tawaran iblis tadi. Rahmah mengatakan semua yang dikehendaki iblis. Iblis memang musuh Allah yang ingin menggoda Ayub melalui istrinya. Setelah menderita sakit yang parah, akhirnya Ayub sembuh. Allah membalas kesabaran dan keteguhan iman Ayub, bukan hanya memulihkan kembali kesehatan dan kekuatan fisiknya seperti masa mudanya. Allah juga mengembalikan kebesaran duniawi dan kekayaan harta bendanya dengan berlipat ganda. Ayub juga dikaruniai lagi anak-anak sebanyak yang telah hilang dan mati dalam musibah yang telah dialaminya. Demikian rahmat Tuhan dan karunia-Nya kepada Nabi Ayub yang telah berhasil melalui masa ujian yang berat dengan penuh sabar, tawakal, dan beriman kepada Allah. Ayub mulai lagi menyampaikan dakwah berupa risalah Tuhannya dan menyerukan kepada umat manusia untuk beribadah kepada Allah. Menurut para sejarawan, Ayub tetap bermukim di negeri Syam sampai akhir hayatnya. Ketika ajal menjemputnya, usianya mencapai 93 tahun. Setelah kematiannya, dia meninggalkan wasiat kepada putranya Humil. Setelah kematian putra Ayub, Allah mengutus seorang nabi bernama Zulkifli. Ayub merupakan sosok teladan, sekaligus cermin bagi orang yang sabar, ahli ibadah dan bertakwa, sehingga Allah memberi rahmat, berlimpah dan mengembalikan kepadanya semua harta benda, kesehatan, rezeki, dan semua anak. Demikian kisah Nabi Ayub alaihissalam. Semoga